Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Ahmad Bayi Laksono dan rekan saya Feraldo Kusuma Artono Putra dari kelompok 8, Praktikal Laboratorium Simulasi Komputer. Di sini kami akan mempresentasikan tugas simulasi komputer dari kelompok kami. Yang pertama ada penjelasan materi, yaitu pengertian model simulasi, antrian, dan software arena. Untuk model simulasi, model merupakan suatu representasi dari suatu sistem yang sedang dipelajari, bisa berupa objek, kejadian, proses, atau suatu sistem, dan dipergunakan sebagai alat untuk meramal atau mengontrol. Sedangkan simulasi merupakan suatu metodologi untuk melaksanakan percobaan dengan menggunakan model dari suatu sistem yang ada atau yang nyata. Penggunaan simulasi dilakukan apabila sistem yang ada terlalu kompleks untuk dievaluasi secara analitik untuk menganalisa suatu sistem secara numerik. Jika hubungan yang ada dalam suatu sistem sederhana, maka sistem tersebut dapat digambarkan dengan menggunakan suatu metode matematika untuk menghasilkan informasi yang ada. Yang pertama ada kelebihan dari simulasi. Pertama ada simulasi memungkinkan estimasi kinerja sistem yang ada dengan beberapa kondisi operasi yang berbeda. Yang kedua, dalam banyak hal, simulasi lebih murah dari percobaannya sendiri. Dan yang ketiga adalah simulasi menggunakan estimasi kinerja sistem yang ada dengan beberapa kondisi operasi yang berbeda. Kemudian kekurangan simulasi. Yang pertama ada simulasi yang tidak akurat. Kedua ada model simulasi yang baik bisa jadi yang sangat mahal. Yang ketiga, tidak semua situasi dapat dievaluasi menggunakan simulasi. Selanjutnya ada sistem antrian. Menurut Jarwanto dan Subagio tahun 2000, sistem antrian adalah suatu himpunan pelanggan, pelayanan atau loket, serta suatu aturan yang mengatur kedatangan pelanggan dan memproseskan masalah pelayanan antrian di mana dicirikan oleh 5 buah komponen yaitu pola kedatangan para pelanggan, pola pelayanan dan jumlah pelayanan, kapasitas fasilitas untuk menampung para pelanggan, dan aturan yang dalam mana para pelanggan dilayani. Sedangkan menurut Siagian, ada beberapa bentuk disiplin pelayanan yang bisa digunakan, yaitu ada first come first serve, artinya lebih dulu datang atau lebih sampai, lebih dulu dilayani. Kemudian ada last come first serve, artinya yang tiba terakhir yang lebih dulu keluar. Yang ketiga ada last come first serve atau LIFO, artinya yang tiba terakhir yang lebih keluar dulu keluar. Yang keempat ada priority service, di mana prioritas pelayanan diberikan kepada customer yang mempunyai prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan customer yang mempunyai prioritas lebih rendah. Meskipun antara ini kemungkinan sudah lebih dahulu tiba dalam garis tunggu. Selanjutnya ada model-model sistem antrian. Pertama ada single channel single phase, di mana bahwa dalam satu sistem tersebut hanya terdapat satu pemberi layanan serta satu jenis pelayanan yang diberikan. Yang kedua, single channel multi phase, di mana dalam sistem antrian tersebut terdapat lebih dari satu jenis layanan yang diberikan. Yang ketiga ada multi channel single phase, di mana terdapat satu jenis layanan dalam sistem antrian tersebut. Namun terdapat lebih dari satu pemberi layanan. Yang keempat ada multi channel multi phase, di mana terdapat lebih dari satu jenis layanan dan terdapat lebih dari satu pemberi layanan yang dalam setiap jenis layanan. Selanjutnya ada software arena. Software arena adalah sebuah program penyusunan model dan juga merupakan simulator. Arena merupakan kombinasi antara kemudahan pemakaian yang dimiliki high level program dan fleksibilitas atau kelenturan yang menjadi ciri general purpose simulation language atau GPSL. Ciri-ciri software arena sendiri ada yang pertama ada menggambarkan aliran proses dengan menggunakan model flowchart. Yang kedua mengidentifikasi data seperti variabel, pengembangan dan penjadwalan. Yang ketiga ada peramalan untuk pengembangan komponen sistem. Yang keempat ada aktivitas dasar penetapan biaya secara terperinci. Yang kelima menganalisa data global dengan distribusi. Yang keenam ada visualisasi dari aliran proses data. Yang ketujuh, hasil analisa meliputi grafik dan analisis learning model. Yang kedua ada penjelasan studi kasus di mana terdapat pendahuluan, metodologi, dan kesimpulan. Latar belakang, PT GZ merupakan perusahaan yang memproduksi produk makanan dan minuman instan. Seiring dengan jumlah permintaan dari konsumen yang makin meningkat, PT XYZ terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan konsumennya dengan meningkatkan jumlah produksinya agar kebutuhan konsumen terpenuhi. Di sisi lain, PT XYZ harus berupaya agar produk sampai ke tangan konsumennya dengan tepat waktu. Dengan kondisi demikian, perusahaan tersebut
melakukan sebuah perbaikan dalam kegiatan muat agar terjadi kelancaran dalam aktivitas tersebut. Karena dalam proses muat ini akan menentukan berapa jumlah kendaraan yang mampu dilayani setiap harinya. Permasalahan yang terjadi PT EGZ yaitu jumlah kedatangan kendaraan yang tidak bisa diprediksi, di mana melebihi kapasitas pelayanan, sehingga kendaraan harus mengantri terlebih dahulu untuk dilayani. PT EGZ ingin merancang kegiatan pemuatan finish good agar didapatkan waktu yang optimal. Namun dalam perencanaannya diperlukan biaya yang sangat besar apabila dilakukan secara langsung. Maka dari itu dilakukanlah sebuah simulasi model secara komputerisasi. Selanjutnya ada rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Adapun rumusan masalah untuk tugas besar laboratorium simulasi komputer ini adalah bagaimana optimalisasi simulasi sistem antrian pada proses pemuatan finish good pada PT EGZ menggunakan bantuan software Arena. Kemudian tujuannya dari tugas besar laboratorium simulasi komputer ini pertama adalah untuk mengetahui terdapat atau tidaknya antrian yang terjadi pada proses pemuatan finish good melalui simulasi antrian pemuatan menggunakan software Arena. Yang kedua, untuk mengetahui proses simulasi antrian pemuatan finish good pada PT GZ. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan total waktu yang terjadi antara keadaan di saat produksi barang secara langsung dan simulasi melalui software. Dan terakhir adalah manfaat, di mana yang pertama adalah untuk mendapatkan total waktu yang optimal pada proses simulasi antrian pemuatan finish good pada PT GZ menggunakan software Arena. Yang kedua adalah mahasiswa mampu memahami dan memudahkan permasalahan sistem antrian. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan sistem antrian pada satu studi kasus. Dan untuk metodologi penelitian, di mana penelitian dilakukan pada PT EGZ, sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi makanan dan minuman yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2021. Dalam kegiatan produksinya, terdapat beberapa aktivitas kegiatan produksi dan waktu yang diperlukan untuk simulasi sistem antrian. Data yang dibutuhkan yaitu ada data barang datang, data barang dicek, data barang dibersihkan, data barang diangkut satu, data barang diangkut dua, dan data barang dikemas. Dan berikut adalah tabel di mana terdapat pengumpulan data waktu untuk dari data yang dibutuhkan tersebut. Selanjutnya adalah kesimpulan di mana hasil output dari software Arena diketahui terdapat antrian pada aktivitas pemantauan barang finish good di PT EGZ, dikarenakan terdapat indikator angka 1 pada output yang dihasilkan pada simulasi di software Arena. Yang kedua, proses memodelkan dan mensimulasikan proses pemuatan finish good, mulai dari kedatangan kendaraan hingga selesai dilakukan dengan menggunakan software Arena yang telah sesuai dengan kondisi nyata. Yang ketiga, adalah hasil dari verifikasi dan validasi dari data yang dapat tarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi Arena yang telah dibuat. Dari hasil verifikasi, data tidak valid dikarenakan terdapat kesalahan pada operator yang kurang teliti saat pengambilan waktu. Dan penerapan simulasi pada software Arena terbukti dapat mensimulasikan total waktu yang berada di lapangan, apakah terdapat perbedaan yang signifikan atau tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada data yang digunakan untuk melakukan simulasi. Untuk kesimpulan proses simulasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Feraldo Kusumartono Putra NPM 19032010101 akan menjelaskan mengenai run software Arena dengan studi kasus pengangkutan antrian finish goods. Perkenalkan kami dari kelompok 8 untuk softwarenya. Yang pertama di sini sudah kita buka. Untuk pembuatannya sendiri, yang pertama kita buat create dengan kita ubah namanya menjadi barang datang, lalu value-nya kita ubah 1 dengan unitnya yaitu berupa jam. Lalu kita masukkan modul proses. Yang pertama adalah barang dicek dengan delay type-nya expression, unitnya minutes. Lalu untuk proses selanjutnya yaitu barang dibersihkan dengan delay type expression, unitnya minutes, dan juga value added. Lalu kita beri di sini decide, di mana decide di sini memutuskan bahwa
barang yang sudah dibersihkan diangkut menggunakan forklift 1 atau diangkut dengan menggunakan forklift 2. Nah, untuk menghubungannya di sini kita bisa menggunakan konektor ini. Kita hubungkan connect ini, lalu kita konekkan diangkut forklift 1 dan diangkut forklift 2. Ini merupakan proses yang isinya juga sama, expression, minutes, dan value added. Lalu diangkut forklift 2 juga sama. Lalu kita lanjutkan ke selanjutnya, yaitu barang dikemas. Di mana barang dikemas ini merupakan proses setelah pengangkutan forklift sudah sampai di tempat hampir menuju gudang, yaitu proses selanjutnya yaitu dikemas. Setelah barang dikemas lalu masuk ke gudang. Baik, untuk selanjutnya untuk memasukkan data kita gunakan tools. Kita gunakan input analyzer. Nah, untuk menggunakannya kita buka file, lalu klik new, lalu kita buka data file, use existing. Kita buka, nah di sini sudah kita buat data 1 sampai dengan 5. Saya buat contoh ini untuk data 1, kita open. Lalu kita feed all. Lalu data yang kita gunakan ini kita copy. Setelah kita copy, kita pindahkan di proses pertama, yaitu barang dicek. Nah, kita kopikan di expression sini. Oke, untuk selanjutnya sama sampai disimpan ke gudang. Untuk di setnya tidak usah kita ubah, untuk percent true-nya dibuat 50% dan two-way by change. Dibuat dua arah tergantung kesempatannya. Oke, untuk run-nya kita bisa kita run di sini, setup dulu. Kemudian untuk replication parameternya kita buat 10. Lalu untuk project parameternya kita centang semua mulai dari costing sampai dengan tanks. Lalu untuk reports-nya kita buat Siman summary report. Untuk ininya notepad. Oke, kalau sudah semua bisa kita oke. Nah, jika dirasa sudah benar lalu kita coba untuk run. Ini kita klik go. Kita tunggu. Nah, di sini terjadi proses. Nah, ini dapat di bawah, lalu di atas, di bawah, di atas. Nah, jika menunjukkan seperti ini berarti model yang kita buat itu berarti benar. Nah, di sini menunjukkan ada angka 11111, di mana hal tersebut itu menunjukkan bahwa di setiap proses tersebut terdapat indikasi adanya antrian di sana. Makanya terdapat indikasi angka 1. Nah, lalu untuk kita melihat hasilnya kita klik yes. Nah, ini untuk hasilnya di sini yang kita gunakan yaitu replication end at time sebesar 0,197000737 jam, di mana nanti pada perhitungan kita akan ubah menjadi menit dan juga kita uji validitasnya. Wah, ya ini seperti itu. Lalu ini untuk replication yang kedua. Ini untuk replication ketiga sebesar 0,24. Lalu untuk replication 4 sebesar 0,329. Lalu untuk replication 5 sebesar 0,289. Lalu untuk replication 6 sebesar 0,268. Lalu untuk replication ke-7 sebesar 0,2876. Untuk replication ke-8 sebesar 0,26758. Lalu untuk replication ke-9 sebesar 0,2627. Lalu untuk replication yang terakhir sebanyak 0,2058. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sebentar ini saya end dulu agar selesai. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Bila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.